Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Sudi Arifki, NIM 181910501036. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah Perencanaan Wilayah Pesisir yang diampu oleh Bapak Arendra Suprobo Aji. Tugas saya berjudul Pulau Tikus, Kota Bengkulu, aset daerah yang terancam keberadaannya. Untuk yang pertama yaitu kondisi geografis dari Pulau Tikus sendiri. Pulau Tikus merupakan pulau kecil dengan luas 0,6 hektar yang termasuk dalam wilayah administrasi Kota Bengkulu. Pulau Tikus berjarak 10 km di sebelah barat dari pusat Kota Bengkulu dan langsung terhubung dengan Samudra Hindia. Secara geografis, Pulau Tikus berada pada koordinat 30 derajat 50,17,55 lintang selatan dan 102 derajat 10,50,59 bujur timur. Pulau Tikus sendiri dikelilingi oleh karang dan kaya dengan sumber daya hayati dan juga sudah ditetapkan sebagai hutan wisata dengan SK Menteri Kehutanan nomor 602/2/1991. Nama Pulau Tikus sendiri diambil dari rupa dan bentuk pulau yang kecil dan menyerupai tikus. Dalam Pulau Tikus hanya terdapat bangunan menara mercusuar dan satu rumah sebagai tempat tinggal penjaganya. Selain sebagai tempat wisata, Pulau Tikus sendiri juga berfungsi sebagai habitat dari penyu sisik dan penyu hijau. Di pulau ini merupakan tempat bertelur dan berkembang biak bagi dua jenis penyu ini. Lalu permasalahan yang terjadi di Pulau Tikus. Walaupun wilayah Pulau Tikus merupakan salah satu tempat dengan potensi wisata yang besar di Kota Bengkulu, namun dalam proses pemanfaatannya masih belum maksimal. Dikarenakan hingga saat ini kegiatan pariwisata yang disediakan hanya sebatas snorkeling dan diving di wilayah perairan dari Pulau Tikus, dan juga karena wilayahnya yang sangat kecil, jadi aktivitas di sana hanya terbatas pada siang hari. Sedangkan pada malam hari tidak ada pondok penginapan ataupun sejenis hotel yang tersedia di sana, sehingga wisatawan tidak bisa berkunjung di pulau ini pada malam hari. Selain itu, juga prasarana lain yang menunjang aktivitas pariwisata seperti transportasi, penginapan, dan akomodasi belum bisa memenuhi kebutuhan wisatawan. Seperti contohnya di sini adalah transportasi. Transportasi ke Pulau Tikus hanya bisa dilakukan menggunakan jalur air, yaitu melakukan dengan kapal boat dengan ongkos yang cukup mahal, dan di sana juga belum tersedia penginapan, hanya sebuah rumah dan juga toko kecil yang menjual makanan ringan, sehingga masih perlu penambahan fasilitas lain yang menunjang kegiatan pariwisata di Pulau Tikus. Lalu selain itu, keadaan Pulau Tikus saat ini cukup memprihatinkan dikarenakan letak Pulau Tikus yang berada langsung menghadap ke Samudra Hindia, membuat pulau kecil ini rentan terkena dampak abrasi. Dari pengukuran terakhir pada tahun 2012, luas awal Pulau Tikus mencapai 2,5 hektar. Sedangkan pada saat ini Pulau Tikus hanya tersisa seluas 0,6 hektar. Dapat dilihat pada gambar, di situ hanya terdapat sebuah menara mercusuar dengan satu bangunan. Padahal pada tahun 2012 atau sebelum mengalami abrasi, di Pulau Tikus sendiri terdapat lebih dari 2 bangunan, sekitar 5 bangunan, dan karena adanya abrasi, beberapa bangunan hancur dan menyisakan 2 bangunan tersebut.
Lalu permasalahan lainnya yaitu akibat kurangnya perhatian terhadap potensi sumber daya di Pulau Tikus, beberapa ekosistem terumbu karang sudah mengalami kerusakan. Selain karena faktor alam, kerusakan ini juga disebabkan oleh adanya praktek-praktek penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing. Namun, di balik praktek illegal fishing tersebut, menariknya banyak dilakukan oleh nelayan yang datang dari luar Pulau Tikus yang melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun cyanida. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengembangkan Pulau Tikus sebagai tempat pariwisata Kota Bengkulu yang mampu memberikan manfaat sosial, ekonomi, dan bahkan dapat menunjang pembangunan di bidang lingkungan hidup. Sebagai wilayah konservasi, maka perlu dilakukan pengkajian dan analisa dampak untuk dapat diantisipasi dalam pengembangan wilayah pariwisata di sekitar kawasan konservasi perairan Pulau Tikus. Lalu di sini ada strategi pengembangan Pulau Tikus. Pengembangan Pulau Tikus sendiri terbagi dalam 3 tahapan, yakni yang pertama adalah perencanaan, lalu pemanfaatan, dan yang terakhir adalah pengawasan pengendalian. Pada tahap perencanaan sendiri dibagi dalam dua tahap, yakni rencana strategis dan rencana zonasi. Lalu pada pemanfaatan terdiri dari dua kegiatan, yaitu kegiatan konservasi dan juga kegiatan pariwisata atau kegiatan budidaya. Lalu yang terakhir adalah kegiatan pengawasan dan pengendalian yang merupakan upaya untuk menjamin terselenggaranya proses pengelolaan pengembangan di Pulau Tikus. Perencanaan di Pulau Tikus dibagi menjadi dua tahapan, yaitu yang pertama adalah rencana strategis dan yang kedua adalah rencana zonasi. Rencana strategis sendiri merupakan rencana jangka panjang yang telah dibuat oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu sebagai pemangku kebijakan dari Pulau Tikus sendiri dalam pengelolaan kawasan di Pulau Tikus. Di antaranya ada beberapa program, yaitu yang pertama adalah pengembangan ekowisata, yang kedua konservasi, pendidikan, dan penelitian, yang ketiga pemantauan dan evaluasi, dan yang keempat adalah penanganan kerusakan ekosistem. Lalu ada juga rencana zonasi yang merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yakni Pulau Tikus itu sendiri. Untuk rencana pembagian zonasi di kawasan konservasi Pulau Tikus terbagi menjadi 4 zonasi, yakni yang pertama yaitu zona inti, yang kedua zona perikanan berkelanjutan, tiga zona pemanfaatan, dan yang terakhir adalah zona lainnya. Salah satu rencana strategis dari perencanaan wilayah Pulau Tikus adalah pengembangan ekowisata yang memiliki pengertian suatu bentuk perjalanan yang bertanggung jawab ke wilayah-wilayah yang masih alami dengan tujuan konservasi atau melestarikan lingkungan dan memberikan penghidupan pada penduduk lokal serta melibatkan unsur pendidikan. Pengelolaan ekowisata bahari yang berkelanjutan harus mempertimbangkan aspek ekologi yang menjadi objek bagi suatu kegiatan dengan melibatkan unsur sosial sebagai pelaku wisata dalam pengelolaan sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi. Untuk pengembangan ekowisata di wilayah Pulau Tikus, di sini diwajibkan untuk melibatkan warga di sekitar Pulau Tikus agar dapat memberikan dampak ekonomi dan juga peningkatan kualitas hidup dari masyarakat di wilayah Pulau Tikus. Selain itu, dalam pengembangan ekowisata ini juga diperhatikan mengenai keadaan alam dari Pulau Tikus agar ekosistem yang ada tidak rusak dan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.
Selain konsep ekowisata, dalam perencanaan wilayah Pulau Tikus juga mengakomodasi penanganan kerusakan ekosistem yang terjadi akibat kegiatan manusia maupun alam. Program ini sangat penting dikarenakan ekosistem bawah laut dari kawasan perairan Tikus harus tetap terjaga agar daya tarik wisata yang ditawarkan masih memiliki nilai jual tinggi dan mampu memberikan keuntungan bagi masyarakat maupun pemerintah. Lalu perencanaan Pulau Tikus mewujudkan rencana strategis tersebut, maka dibuatlah beberapa program dan strategi dalam pengembangan ekowisata bahari Pulau Tikus yang terdiri dari pengembangan transportasi dan sarana pendukung ke kawasan objek wisata Pulau Tikus, pengembangan sarana dan prasarana seperti penataan kawasan objek wisata, penambahan sarana ibadah, lalu juga sarana penginapan, MCK, perdagangan, khususnya menjual makanan ringan dan yang lain sebagainya. Lalu penyelenggaraan event-event pariwisata yang diselenggarakan pemerintah daerah di kawasan objek wisata Pulau Tikus. Yang keempat yaitu peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut sadar dalam pengelolaan kegiatan wisata di Pulau Tikus. Lalu yang terakhir mengikut sertakan pelaku usaha pariwisata dalam kegiatan promosi ekowisata bahari di kawasan Pulau Tikus. Lalu kedua adalah rencana zonasi wilayah Pulau Tikus yang terbagi dalam 4 bagian, di mana setiap bagian memiliki luasan yang berbeda dan juga memiliki fungsinya masing-masing. Yang pertama adalah zona inti. Zona inti meliputi perairan selatan Pulau Tikus dengan luas sekitar 81,4 hektar dan juga perairan Karangbayang dengan luas sekitar 95,62 hektar. Zona inti sendiri berfungsi sebagai tempat perlindungan mutlak habitat dan populasi ikan serta alur migrasi biota laut. Pada kawasan zona inti ini, ekosistem dari Pulau Tikus dijaga sangat baik karena merupakan wilayah konservasi. Lalu yang kedua yaitu zona perikanan berkelanjutan yang terdiri dari perairan utara Pulau Tikus hingga perairan Karangbayang dengan luas sekitar 1.102,66 hektar yang berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan sekaligus juga tempat budidaya perikanan yang ramah lingkungan. Lalu yang ketiga adalah zona pemanfaatan yang meliputi dari perairan utara Pulau Tikus hingga perairan barat Pulau Tikus dengan luas sekitar 241,5 hektar yang berfungsi sebagai tempat wisata dan rekreasi sekaligus tempat penelitian dan pengembangan. Pada kawasan zona pemanfaatan inilah yang digunakan sebagai kegiatan snorkeling, diving, dan juga kegiatan pariwisata lainnya. Lalu yang terakhir adalah zona lainnya yang meliputi Karang Pulau Tikus dengan luas sekitar 140,85 hektar yang berfungsi sebagai tempat stok center alur laut, rumah makan terapung, dermaga, penahan gelombang semi permanen, dan juga pariwisata. Lalu selanjutnya adalah pemanfaatan di Pulau Tikus. Pemanfaatan wilayah Pulau Tikus terbagi dalam 2 zonasi, yaitu konservasi dan budidaya. Pada wilayah konservasi, Pulau Tikus saat ini masih dalam kategori kawasan pencadangan konservasi dan memasuki tahap untuk mendapatkan surat keputusan dari pemerintah Kota Bengkulu dan pemanfaatan sebagai kawasan pariwisata. Pulau Tikus saat ini menjadi pusat pariwisata yang sangat diminati oleh wisatawan dan memiliki pesona alam bawah laut dengan potensi fauna yang ada berupa ekosistem karang dan biota laut. Potensi yang sudah dikembangkan di Pulau Tikus ini antara lain wisata selam, snorkeling, dan wisata pantai. Dalam mendukung kegiatan pariwisata di Pulau Tikus, maka dibuatlah strategi pengembangan yang berguna untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pulau Tikus
agar dapat menyumbang pendapatan daerah dari Provinsi Bengkulu. Berikut merupakan beberapa strategi dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Pulau Tikus. Yang pertama adalah membuat objek wisata Pulau Tikus sebagai kawasan unggulan destinasi wisata laut yang akan berpotensi untuk dikembangkan dengan pertimbangan multiplier effect secara ekonomi yang bertujuan juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan Pulau Tikus. Lalu yang kedua, pengembangan berbagai fasilitas pendukung lainnya seperti penginapan. Ketika menjadikan objek wisata Pulau Tikus salah satu ikon pariwisata bahari di Provinsi Bengkulu. Yang keempat, meningkatkan hubungan kemitraan antar lembaga dalam pengelolaan objek wisata Pulau Tikus. Kolaborasi antara pihak pengelolaan objek wisata Pulau Tikus, pihak swasta, dan pihak pemerintah yang optimal mempunyai kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Bengkulu. Lalu yang kelima, dukungan infrastruktur penunjang wisata. Dan yang terakhir adalah adanya regulasi dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pariwisata, khususnya di wilayah Pulau Tikus sendiri. Lalu yang terakhir adalah pengawasan dan pengendalian Pulau Tikus. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan wilayah Pulau Tikus secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dari hasil perencanaan yang telah dibuat. Pengawas atau pengendalian dilakukan oleh pejabat atau pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di mana pada Pulau Tikus, wewenang ini dipegang oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu dengan bekerja sama dengan Polisi Air Daerah Bengkulu dengan melakukan penangkapan terhadap pelaku perusakan yang tertangkap di wilayah perairan Pulau Tikus dan melakukan kontrol lapangan yang dilakukan di wilayah perairan sekitar pesisir Provinsi Bengkulu untuk mencegah terjadinya perusakan dan degradasi ekosistem wilayah laut di kawasan Provinsi Bengkulu. Apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.